Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini Allah telah memberikan hidayah maunah kepada kita semua, sehingga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kalau kita mau bersyukur, fa insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menambahnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. UBTV jamaah rahimakumullah. Orang hidup di dunia ini pasti mempunyai yang namanya dosa. Itu pasti. Kecuali Rasulullah SAW yang sudah maksum. Oleh karena itu, kalau kita mempunyai daripada dosa, dan itu pasti, setiap saat, setiap detik, setiap jam, itu pasti punya yang namanya dosa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberi daripada pelajaran dan pedoman-pedoman kepada kita. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, dan bersegeralah kalian semua ila maghfiratin, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mempunyai dosa dan setiap saat kita keluar rumah, kita menemukan daripada sesuatu yang mendapatkan dosa, kemudian dengan dosa itulah kita bersegera minta ampun kepada Allah, cepat-cepat minta ampun kepada Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan mempunyai sifat Ghafurur Rahim, yaitu Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah yang Maha memberi ampunan kepada kita semua. Dengan adanya itu, kalau kita sudah dimaghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan yang namanya surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Kita bisa membayangkan, pemirsa rahimakumullah, kita mempunyai rumah yang seluas 100 kali 100 saja. Itu kita sudah bangga. Ada kolamnya, ada tamannya, dan itu bisa kita nikmati di dunia. Oleh karena itu, kalau kita mempunyai dosa, subuh sampai zuhur kita mempunyai dosa, zuhur kita minta ampun kepada Allah, zuhur sampai asar kita berbuat dosa lagi, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pantaslah Allah Subhanahu wa taala memberi surganya yang seluas langit dan bumi. Dan itu bisa kita miliki manakala Allah Subhanahu wa taala memberi ampunan kepada kita semua. Pemirsa rahimakumullah, dalam kesempatan ini marilah kita mencari ilmu, dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan yaitu ciri-ciri bagi orang-orang yang muttaqin, yaitu alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadzibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Siapa orang yang muttaqin itu? Yaitu orang yang selalu menginfakkan harta bendanya dalam keadaan miskin atau dalam keadaan kaya,
dalam keadaan tidak punya apa-apa, atau dalam keadaan jadi sultan. Dengan itulah dia bisa menginfakkan harta bendanya. Dengan itulah kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sesen yang pertama kita sampaikan. Ciri berikutnya orang-orang yang bertakwa yaitu alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ciri-ciri daripada orang yang bertakwa kepada Allah yaitu wal 'afina 'anil nas, mengampuni daripada orang lain manakala kita berseru, manakala kita bertengkar, ada orang minta maaf, kita maafkan. Wal kadhibinal ghaidha, yang selanjutnya yaitu bisa menahan daripada amarah, bisa menahan daripada marah. Karena marah itu kalau kita kebablasan, yaitu kita akan disetir oleh syaitan. Orang yang bertakwa itu bisa mengendalikan daripada hawa nafsunya, sehingga tidak membahayakan kepada orang lain, sehingga tidak merugikan kepada orang lain. Katakanlah kita sudah capek-capek, kita pulang kerja, kemudian dalam keadaan di rumah berantakan, istri ngomel-ngomel. Orang yang bertakwa, dia akan menahan, dia akan sabar untuk menghadapi daripada ujian itu. Dengan sabar itulah Allah memberikan, yaitu surganya. Wal afina 'anil nas wal alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ayat yang berikutnya yaitu alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Itu sudah kita lewati. Kemudian ayat yang selanjutnya yaitu orang-orang yang selalu ingat kepada Allah manakala dia ini melakukan sesuatu yang keji, yaitu sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia cepat-cepat maghfirah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam pertemuan ini kita bisa mengambil daripada pelajaran ibrah, kejadian-kejadian setiap saat, kejadian-kejadian yang kita alami di dalam kehidupan ini, pasti kita mengalaminya, sehingga kita mempunyai dosa. Ibaratnya sebuah kaca, kalau kita lap, kalau kita bersihkan setiap hari noda-noda yang hitam, noda-noda yang penuh dengan debu itu, fa insyaallah akan kinclong, akan hilang daripada kotoran-kotoran itu. Begitu juga dosa-dosa kita, kalau kita bersihkan, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan
menjadi hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pantaslah yaitu memberi daripada hadiah kepada kita. Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbikum wa jannatun tajri min tahtihal anhar. Di situ Allah Subhanahu wa taala surganya akan dihadiahkan kepada kita manakala kita hati kita ini sudah bersih. Di dalam surga itu kita akan menikmati yang di situ akan ada yang namanya tajri min tahtihal anhar, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya, yaitu ada sebuah bengawan yang mengalir. Di situ Allah SWT memberikan daripada surga selama-lamanya kita tinggal di situ. Dan itu adalah merupakan cita-cita kita hidup ini. Cita-cita kita selama hidup ini di dunia ini. Karena di dunia ini adalah tempat daripada mazru'atul akhirah. Sebagai tanaman, ladang tanaman kepada kita semua. Sehingga kita semua bisa memperbanyak daripada amalan-amalan untuk besok kita di akhirat. Demikian. Baik, kita lanjutkan sesi terakhir ini yang kita sampaikan. Pertama tadi adalah merupakan sesuatu yang berkaitan dengan dunia. Allah Subhanahu wa taala akan memberi batas daripada umur kita. Kita akan membahas kehidupan kita di alam kubur, kehidupan kita di alam barzakhh, dan kehidupan kita di alam akhirat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang yang mempunyai nafas itu akan mati, akan meninggal dunia. Dengan meninggal dunia itulah kita semua akan sadar kehidupan di dunia ini, sehingga kita waspada, sehingga kita akan hati-hati ucapan kita, pekerjaan kita, hasil daripada kerja kita, karena kita ada fase-fase yang menuju kita di akhirat nanti. Pertanggungjawaban itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita semua akan hati-hati. Sehingga kita semua akan mendapatkan daripada petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, karena kalau kita mau mempelajari daripada firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Dalam kesempatan ini kita akan membahas daripada keadaan kita di kubur. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia itu akan mati. Setelah mati kita akan bertemu yang namanya yaitu malaikat. Setelah kita dikubur, kita akan menemui yang namanya malaikat. Dan kita sudah diberi bocoran oleh Pak Mudin
Di situ kita akan ketemu yang namanya malaikat, kita akan ditanya, "Marrabbuka?" Siapa Rabbmu? Siapa Tuhanmu? "Man nabiyuka?" Siapa nabimu? Kita akan ditanya. Kalau kita bisa menjawabnya, dan itu persiapannya adalah di dunia. Kelihatannya sepele dan itu bisa dihafalkan, tapi kenyataannya nanti di akhirat tidak seperti itu. Dengan pertanyaan itu kita bisa menjawab sehingga kita akan digolongkan termasuk orang-orang yang kanan, orang yang masuk daripada surga. Perjalanan di kubur sudah kita alami, tentunya di situ kita sendirian. Petang, tidak ada teman. Teman sudah pulang semua. Apa yang kita miliki, kita tinggalkan di dunia. Sehingga hanya 3 perkara yang menemani kepada kita, yaitu anak yang soleh, waladun soleh yad'ula, anak yang soleh yang selalu mendoakan kepada orang tuanya, ilmu yang bermanfaat, kemudian sedekah jariyah, sedekah yang mengalir, yang bisa memberikan penerangan kepada kita. Suka membangun masjid, itu termasuk amal jariyah. Memberikan daripada harta benda kepada fakir miskin, kepada andai tauladan, keluarga kita yang membutuhkan, itu termasuk juga amal jariyah. Termasuk juga membangun jalan, membangun madrasah, dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan cicilan kita besok di akhirat yang kita unduh besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa rahimakumullah, kesempatan yang baik ini marilah kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dan Allah Subhanahu wa taala di akhirat itu akan memanggilnya, khusus bagi orang-orang yang hatinya yang sudah kami sampaikan tadi adalah yang bersih. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa-jiwa yang tenang, kemarilah menuju umatku dan masuklah ke surgaku. Dan inilah cita-cita kita semua hidup dunia ini. Orang yang dipanggil oleh Allah dalam surat Al-Fajr itu termasuk keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala dan termasuk pilihan. Oleh karena itu, marilah kita berdoa semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.